Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Muhammad Mahfud Mahmudin atau biasa disebut Mahfud MD merupakan salah satu pejabat yang paling menonjol di era reformasi. Karir kenegarawanannya terbilang lengkap. Dia merupakan salah satu dari sedikit sekali orang yang pernah berkiprah di lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Karirnya yang cemerlang membuatnya sangat layak untuk kami angkat menjadi role model tokoh berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan. Semangatnya dalam melayani bangsa dan negara dapat dibuktikan dari berbagai jabatan yang diembannya. Mahfud MD pernah menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi PKB, Menteri Pertahanan, dan Menteri Kehakiman di era Presiden Gus Dur. Dia juga pernah menjabat sebagai hakim dan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan di era Presiden Joko Widodo, Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Semua itu ia lakukan semata-mata hanya untuk melayani bangsa dan negara. Nilai yang kedua adalah akuntabel. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam hal ini, beliau diberikan amanat oleh negara untuk menjadi Menteri Polhukam. Beliau telah menerapkan nilai akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seperti saat ini, beliau ikut mengkawal kasus Verdi Sambo sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia. Kemudian, beliau juga dianugerahkan gelar Duta Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2018. Gelar ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat atau KIP atas dedikasinya dalam memberikan materi di sejumlah kegiatan yang selalu menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Nilai selanjutnya adalah kompeten. Kompeten adalah aspek yang dibutuhkan dalam aspek-aspek profesionalitas ASN. ASN yang kompeten sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan perubahan strategis yang akan selalu ada. Untuk menghadapi tantangan itu, perlu adanya peningkatan kompetensi untuk mengikuti perkembangan yang ada. Bentuk nyata dari nilai kompeten yang terlihat dari Mahfud MD adalah dengan gelar pendidikan yang dimilikinya hingga jenjang doktoral hingga beliau bergelar profesor. Dengan menjadi seorang dosen, beliau telah membantu para mahasiswa untuk belajar mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang meneruskan roda pemerintahan ini dengan segala ilmu dan pengalaman yang dimiliki beliau. Role model harmonis Mahfud MD. Pengertian harmonis dalam slogan ASN berakhlak mempunyai makna menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Selain itu, harmonis itu sendiri memiliki makna seia sekata dalam ucapan, serta tindakan dan perbuatan. Sosok Mahfud MD sebagai role model yang berakhlak dapat dilihat dari sikap beliau dalam mengemban tugas yang diamanatkan oleh undang-undang ketika namanya diseret oleh salah satu rekannya di Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Muchtar. Mahfud merupakan ketua MK digantikan oleh Akil Muchtar. Pada saat menggantikan Mahfud, Akil tertangkap di rumah dinasnya sendiri dengan bukti uang suap terkait penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas dan Pilkada Lebak Banten yang diletakkannya di balik lemari. Untuk mengelak dari hukuman pidana, Akil berdalih bahwa ia tidak tahu menahu tentang uang di balik lemari tersebut dan malah mengatakan uang itu sudah ada sebelum dirinya menempati rumah dinas, sehingga ketua MK sebelum dirinya lah yang mengetahui uang itu milik siapa. Ketika dicecar oleh wartawan, Mahfud membantah tuduhan mantan rekannya tersebut. Bahkan, ia dengan santainya mengatakan siapa saja yang memiliki bukti bahwa uang tersebut adalah miliknya dan diperoleh dari hasil kejahatan selama dirinya mengemban jabatan sebagai ketua MK, maka tidak perlulah tim KPK untuk menangkapnya. Beliau akan berinisiatif untuk datang sendiri ke KPK untuk minta supaya dirinya ditahan dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Role model loyal Mahfud MD. Arti dari kata loyal adalah memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Mahfud tergolong pribadi yang loyal, baik saat mengemban tugas yang diamanatkan negara maupun tidak. Hal ini dapat diperhatikan dari track record-nya. Meskipun Mahfud adalah seorang yang aktif dalam dunia politik, namun beliau tidak pernah meninggalkan kewajiban sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Ilmu hukum yang dimilikinya tidak dipergunakannya untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga dibagikannya kepada para mahasiswa yang kelak akan menjadi calon-calon pemikir dan pemimpin di masa yang akan mendatang.
Selain itu, Mahfud juga aktif sebagai narasumber berbagai seminar-seminar maupun acara televisi yang membahas tentang kasus hukum yang sedang marak di Republik ini. Dalam setiap acara tersebut, Mahfud kerap menggunakan keilmuannya untuk mencerahkan pengetahuan publik supaya tidak terjadi misinformasi. Dari caranya bertutur kata dan mengeluarkan statement di ruang publik, terang terlihat bahwa statementnya tersebut adalah statement yang netral dan sesuai dengan hukum positif di Indonesia, serta selalu memberikan contoh-contoh konkret sehingga siapapun yang menonton dan mendengarnya pasti bisa merasakan bahwa pendapat yang dikeluarkannya adalah pendapat yang benar-benar jernih dan sangat objektif serta tidak tercemari oleh suatu kepentingan tertentu. Adaptif. Tak cuma dikenal sebagai akademisi, Mahfud MD juga merupakan seorang profesional dalam dunia pemerintahan yang mampu menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi tuntutan perubahan. Terlihat dalam beberapa kesempatan, ia ditunjuk menjadi seorang pejabat ad interim yang salah satunya ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 untuk menjadi Menpan RB. 2 tahun sebelumnya, Mahfud MD juga sempat menjadi pejabat ad interim Mendagri selama beberapa waktu. Selain itu, Mahfud MD juga terkenal memiliki kemampuan analisa yang cukup detail dalam melihat masalah hingga keakuratan data. Hal itu tercermin dalam aksinya mendobrak kebuntuan kasus hukum seperti kasus piutang obligor BLBI yang berhasil ia tagih sebanyak triliunan rupiah, dan juga keberaniannya dalam membongkar kasus pembunuhan Verdi Sambo di internal kepolisian. Kolaboratif. Nilai kolaboratif sudah tertanam di dalam jiwa dan raga Mahfud MD yang tertuang dalam rekam jejaknya ketika menjadi anggota DPR RI sebagai Komisi 3 dan Wakil Ketua Badan Legislatif pada tahun 2004 hingga 2008. Ia juga menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tahun 2018. Hingga kini menjadi anggota tim konsultan ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN Depkumham RI. Selaku Menko Polhukam, Mahfud MD juga menjalin kerjasama bilateral dengan Dewan Keamanan Rusia di bidang keamanan dan informasi internasional antara Indonesia dan Rusia. Kerjasama dilakukan untuk mengembangkan strategic trust antar negara agar saling menguntungkan dan saling menghormati. Hal ini selaras dengan komitmen Indonesia dalam hal membangun dunia yang damai, stabil, dan sejahtera.